Halo, assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini Ibu akan membahas tematik tema 1, subtema 1 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Simak terus ya anak-anak video penjelasan Ibu. Nah anak-anak, di materi IPA kali ini kita akan membahas mengenai bunyi. Apa sih bunyi itu? Bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar ataupun bisa ditangkap oleh indera pendengar. Indera pendengar kita yaitu adalah telinga. Bunyi merupakan hasil getaran sebuah benda. Jadi benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Ada 3 jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, frekuensi ini adalah banyaknya getaran dalam setiap 1 detik. Satuan frekuensi sendiri yaitu adalah hertz. Lambangnya adalah Hz. 3 jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama adalah infrasonik, yang kedua adalah bunyi audiosonik, dan yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi sangat rendah. Rentangannya sekitar 0 sampai kurang dari 20 Hz. Biasanya, bunyi tersebut bisa didengar oleh hewan-hewan seperti anjing, jangkrik, ataupun hewan-hewan kecil lainnya. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik ini adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Rentangan frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi sangat tinggi. Kisarannya lebih dari 20.000 Hz. Biasanya bunyi ultrasonik ini bisa didengar oleh hewan-hewan seperti kelelawar atau lumba-lumba. Anak-anak, selain 3 jenis bunyi yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, ada pula jenis-jenis bunyi yang lain. Yang pertama yaitu adalah nada. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi teratur. Yang kedua adalah desah. Desah adalah bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur. Yang ketiga adalah dentum. Dentum adalah bunyi yang mempunyai amplitudo sangat besar dan terdengar mendadak. Yang keempat adalah warna bunyi atau timbre. Timbre bunyi yang memiliki frekuensi sama tetapi terdengarnya berbeda. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh besar kecilnya frekuensi. Semakin besar frekuensinya, bunyi yang terdengar akan semakin tinggi. Semakin kecil frekuensinya, bunyi yang terdengar akan semakin rendah. Sedangkan kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh besar kecilnya amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar atau jarak terjauh yang dapat dicapai oleh getaran. Sehingga semakin besar amplitudonya, semakin kuat pula bunyinya. Dan semakin kecil amplitudonya, semakin lemah juga bunyinya. Anak-anak, keragaman yang ada di Indonesia menyebabkan alat musik di Indonesia menjadi beragam. Nah, alat musik inilah yang juga menjadi sumber bunyi, karena dia menghasilkan getaran. Angklung berasal dari Jawa Barat. Alat musik angklung menghasilkan bunyi dengan cara digoyangkan sehingga terjadi getaran. Kecapi berasal dari Jawa Barat. Alat musik kecapi menghasilkan bunyi dengan cara dipetik. Petikan pada senar-senar kecapi menimbulkan getaran. Kendang berasal dari Jawa Barat. Alat musik kendang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul sehingga terjadi getaran pada permukaan kendang. Tifa berasal dari Papua. Alat musik tifa menghasilkan bunyi dengan cara dipukul sehingga terjadi getaran pada permukaan tifa. Saluang berasal dari Sumatera Barat. Alat musik saluang menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Getaran udara pada rongga saluang dapat menghasilkan bunyi. Selain alat musik tradisional yang juga sebagai sumber bunyi, banyak benda di sekitar kita yang juga menjadi sumber bunyi. Yang pertama yaitu adalah gelas dan sendok. Ketika sendok kita pukulkan ke gelas, ini juga menghasilkan bunyi. Yang kedua adalah kantong plastik. Ketika kantong plastik ini kita remas, juga menghasilkan bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 5. Yang pertama adalah bunyi berasal dari benda yang bergetar. Yang kedua, bunyi merupakan gelombang yang merambat. Ketiga, bunyi dapat merambat melalui media perantara, yaitu benda padat, cair, dan gas udara. Yang keempat, bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa.
Yang kelima, bunyi dapat beresonansi. Pada sifat bunyi yang kelima, bahwa bunyi dapat beresonansi artinya peristiwa ikut bergetarnya sebuah benda karena benda lain yang bergetar. Nah, resonansi bunyi ini ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Resonansi bunyi yang menguntungkan ketika terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, gendang, dan lain-lain. Nah, resonansi yang merugikan ketika terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat mengakibatkan kaca pecah. Bunyi memiliki sifat yaitu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Karena sifat inilah bunyi dapat kita dengar. Namun selain itu bunyi juga memiliki syarat-syarat lain agar dapat kita dengar. Yang pertama, adanya sumber bunyi, yaitu adanya benda-benda yang memang menghasilkan bunyi. Yang kedua, adanya media penghantar, yaitu benda padat, cair, ataupun gas. Yang ketiga, adanya pendengar, kita yang mendengarkan. Apabila kita ingin membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, kita dapat melakukan percobaan sebagai berikut. Percobaan perambatan bunyi pada benda padat dapat kita lakukan dengan membuat telepon dengan bahan gelas plastik dan tali. Percobaan pertama adalah perambatan bunyi melalui benda padat. Bunyi dapat merambat karena terdapat benang atau tali yang direntangkan. Perambatan bunyi melalui benda cair dapat kita lakukan dengan menggunakan alat dan bahan corong, ember yang berisi air. Percobaan kedua, perambatan bunyi melalui benda cair. Ketika kalian memukul ember di bagian luar akan sangat terdengar jelas. Ini adalah bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui air. Perambatan bunyi melalui benda gas udara dapat kita buktikan dengan melakukan percobaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas plastik dan selang. Percobaan perambatan bunyi melalui benda gas udara menggunakan alat selang. Ketika seseorang berbicara melalui ujung selang yang ia pegang, seseorang di bagian lain akan mendengar apa yang dibicarakan. Nah, ini adalah bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas udara. Pada ketiga percobaan yang sudah dilakukan, bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui gas udara. Mengapa bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui gas udara? Karena partikel-partikel yang berada pada benda padat dan benda cair lebih berdekatan daripada partikel yang berada pada gas udara. Anak-anak, selain kita bisa melakukan percobaan untuk membuktikan perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas, kita juga dapat melihat kembali dalam kehidupan sehari-hari bahwa bunyi dapat merambat melalui benda-benda tersebut. Fakta perambatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari pada benda padat saat kita menempelkan telinga kita pada rel kereta api. Suara roda sangat terdengar jelas walaupun jarak kereta api masih jauh. Yang kedua, fakta perambatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari melalui benda cair. Saat kita berenang, kita masih terdengar jelas suara di luar. Yang ketiga, fakta perambatan bunyi melalui benda gas dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita berbicara dengan teman kita bisa mendengar apa yang dia bicarakan. Nah, itu karena adanya bunyi dapat merambat melalui benda gas udara. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.